Oke guys, kali ini kita akan ganti home steer atau mangkok stang motor Vixen NFL ya, menggunakan modifikasi kelahar yang menggunakan gulirnya terpisah, Indopart. Jadi ini gulirnya terpisah, biasanya lebih awet ya. Nah, kita akan lakukan pembongkaran dulu. Ini kita udah lepas bautnya guys ya. Kita akan lakukan pembongkaran. Kemudian kita buka bagian baut atasnya menggunakan kunci L6. Seperti apa guys ya. Jadi kita modif menggunakan home steer atau mangkok stang ya, dengan yang gulirnya terpisah. Kalau asli bawaan Vixen atau untuk yang merek seperti Aspira atau Federal ya, biasanya itu kan sistem yang ada sarungnya. Nah itu terkadang gulir-gulirnya itu belum rusak, tapi sarungnya yang udah mulai rusak, jadi lalu mempengaruhi ke semuanya. Jadi saya udah berkali-kali gonta-ganti, dalam sebulan atau 2 bulan itu bisa sekali ganti guys, jadi nggak awet. Jadi makanya saya coba menggunakan seperti sistem home steer milik pabrikan Honda ya. Pabrikan Honda itu sampai sekarang masih menggunakan gulir terpisah dan efektif, awet ya, sangat awet. Jadi saya akan coba menggunakan ini. Nah, seperti apa kita lihat guys ya. Jadi untuk saat ini lakukan pembukaan dulu. Saya tidak bisa ngambil videonya karena saya mengambil video gambar ini sendiri guys ya. Nanti saya tunjukkan dan saya beritahu bagaimana cara pemasangan home steer model gulir terpisah ya. Nanti akan saya bagi ilmunya guys ya, biar lebih awet. Nah, jadi nanti akan saya beritahu caranya. Karena ini dipasang di bagian mana yang lebih besar, yang kecil bagian mana, nah, nanti kita lihat guys ya. Oke. Tahap awalnya kita lepas rodanya dulu, baru kita lepas batang soknya ya. Nah seperti ini, kita lepas rodanya, batang soknya kita lepas dua-duanya. Nah, ini untuk apa guys? Ini untuk pengganjalan pembukaan. Nah, kalau nggak dibuka dia jepit ya, kita susah untuk mengeluarkan batang soknya. Nah, ini tahap selanjutnya, kita buka bagian sini guys ya. Kita buka, baru kita kendorkan baut atasnya, baru kita bisa buka, turunkan home steernya ya. Kita buka dulu sebelum melakukan penggantian. Pas itu kita buka bagian racernya, kita buka juga bautnya di sini menggunakan kunci 14 ya. Nah, baru kita nanti kendorkan, baru kita lepas guys. Nah ini kenapa seperti ini? Ini agak-agak biar nggak ribet ya, jadi cukup gantung aja. Toh inti pekerjaan kita nanti di sini dengan di sini ya. Memang sih harusnya dilepas habis, cuman menurut saya kalau tidak mengganggu dan bisa kita lakukan, tidak masalah lah ya. Saya malas saja buka-buka, soalnya ada banyak baut yang harus menggunakan obeng ketok segala macam. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya. Nah, itu baru kita lepas dan kita kendorkan dulu baut yang di sininya nih. Nah, kita kendorkan dulu guys ya. Oke guys, sudah saya buka ya. Ini ciri-ciri mangkok stang udah kena guys. Nah, lihat. Jadi ketika kita lakukan seperti ini, dia melawan. Nah, melakukan perlawanan ya. Nah, jadi ini bahaya, bikin celaka kalau ketika belok. Harusnya nih tanpa ada seperti ganjalan ya, harusnya dia begitu putar gini dia enak, lembut. Tapi ini, nah ini ada perlawanan. Nah, jadi kita belok sini dia melawan, kita belok sini melawan. Nah, kemungkinan di dalamnya udah pecah guys ya. Nih, melawan. Ini tandanya mangkok steer atau home steer atau mangkok stang gulir-gulirnya sudah lecet atau pecah, dudukannya udah aus, harus kita ganti ya. Nih guys, nah, pecah dia. Nah, kita buka dulu ya, ini agak susah. Oke guys, kita ganti dengan baru. Kita yang lama ini kita buka dulu, kita lihat karena udah sepertinya sangat fatal nih. Sangat fatal. Cara bukanya
saya tutorialkan sedikit-sedikit ya, nggak usah full karena saya megang HP ini sendiri untuk mengambil video ini. Jadi cukup ya buka sampai habis, baru nanti kita tutorialkan cara menggantinya. Oke guys ya. Nah guys, bisa kita lihat sendiri ya, udah banyak yang ompong. Nih guys, tuh, nih ya, udah banyak yang ompong. Nah, jadi mungkin ininya sini, bagian sini udah hancur ya. Makanya di sini ada banyak ompong. Makanya tadi pas kita gerakkan sangat-sangat keras ya. Nah guys, kita lakukan pelepasan dulu. Banyak ompong. Ini kalau bisa membantu syukur, kalau tidak pun ya tidak apa-apa guys ya. Ini channel yang membagikan tutorial dengan apa adanya, sederhana saja. Oke, kita yang lepas home steer yang lamanya sebelum kita ganti menggunakan yang baru ya. Kita coba lepas. Caranya sangat mudah, cari pahat atau bentuk besi yang lempeng seperti obeng-obeng seperti ini, baru kita lakukan pemukulan ini guys. Nah, ini aja ya, terus sampai dia naik ke atas. Ini guys caranya, sangat mudah. Tapi ingat, mukulnya jangan sampai kena sini ya, karena nanti lecet. Jadi kita usahakan pas di sini kan ada seperti titik tumpunya. Kita pukul seperti ini aja. Sambil curi-curi ya, harus pandai-pandai juga. Nih guys ya, udah lepas. Sementara ininya kita masukkan kembali, karena ini untuk dudukan yang baru ini guys. Nah, nanti home steer yang lama bisa kita manfaatkan. Nah, ininya kita masukkan kembali, baru masukkan yang baru, baru kita gunakan home steer yang lama untuk menekan ya. Nah, kira-kira seperti itu guys cara membukanya. Jadi jangan bingung kalau ini posisi ini masuk seperti ini dari mana, hanya di sini tetap ada celah. Jadi kita dorong aja dari arah sini. Gitu guys ya. Oke, sekian dulu guys. Ini yang lama guys ya. Ini untuk bagian bawah, kita lihat sendiri udah ompong. Dan ini bagian atas yang juga udah mulai ompong. Nah ini sistem pakai pengikat ya, atau pakai selendang. Jadi kalau sudah selendangnya hancur seperti ini, kita terikan bagaimanapun dia akan malah ini saling merapat, justru akan stang berat ya, nggak ringan. Memang kalau menurut saya sistem seperti ini nih nggak tahan ya. Nah, cuman kalau untuk gulir-gulirnya sendiri, ini masih kita manfaatkan, masih bisa. Seandainya kita gabungkan di sini pun, atau misalkan ini jumlahnya kurang, nggak masalah. Tapi di antara yang lain kita cari yang paling bagus. Dan nanti kita cuci menggunakan pertalite dulu ya. Kita cuci, kita bersihkan semuanya, baru kita pasang. Nah, ini yang lama. Jangan lupa kasih cerbi ya, gemuk. Oke guys. Nah guys, jadi ini yang baru, tinggal kita masukkan yang lama ya untuk bantunya. Nah, kemudian kita pukul, kita bantu lagi menggunakan paralon. Nah seperti ini. Jadi di sini jangan sampai lecet ya. Menggunakan pipa, jangan paralon, maksud saya pipa besi. Kalau paralon pecah guys. Nah ini harus presisi ya, harus presisi. Harus pas. Nah habis itu bisa kita lepas bagian sananya, baru kita masukkan lagi. Itu caranya guys ya. Ini yang barunya, yang lamanya udah kita lepas. Cara lepasnya seperti tadi. Ini yang barunya, cara masukkannya juga sama. Kita masukkan aja, habis itu kita lapis dengan yang lama, baru kita pukul, bantu, atau kita masukkan. Nah seperti ini. Jangan sampai lecet ya. Untuk bagian bawahnya guys ya, itu kita yang ini, yang 3C1 21E10. Nah yang seperti ini ya, kurang jelas. Nah yang ada cekungan di dalamnya nih. Ini untuk bagian bawah, untuk kita masukkan seperti ini. Masukannya nanti ya, kita masukkan di sininya, itu seperti ini. Nah seperti ini guys ya.
Jadi masukannya seperti ini untuk bagian bawahnya ya, tapi kita pukul nanti. Kita pukul menggunakan yang lama guys. Bisa kita lapis, kita gunakan yang lama, kita lapis untuk memukul ya. Boleh ditambah atau bagaimana, seperti ini biar membantu. Nah seperti ini. Nah, kita gunakan yang lama, ini yang barunya ya. Nah, seperti ini juga boleh, atau seperti apa. Nah seperti ini baru nanti kita ketok, kita pukul biar presisi ya, karena kita nggak punya alat untuk ngepresnya. Digunakan aja alat-alat kadarnya ya, alat-alat kadarnya seperti ini. Itu untuk bagian bawahnya. Jangan lupa dilemasin cerbi dulu ya. Nah, kita lumasin pakai gemuk dulu. Nah tinggal sedikit nih cerbi, orang sini nyebutnya cerbi, gemuk ya. Nah pakai ini pelumas. Nah, ini kita lepas dulu, kita pasang. Nah begitu juga untuk pemakaian bagian atasnya juga ya, kita lumasin dulu. Nah untuk yang ini bola-bolanya ini kan kelihatannya sama nih, padahal enggak nih, ini besar sebelah, gede satu ya. Ini kita lihat memang seperti sama. Nah yang ini guys, yang lebih sedikit ini ya, lebih sedikit ini yang kecil. Yang kecil, nah kita lihat kecil kan, memang kurang lebih hanya beda mungkin selisih satu senti atau apa. Nah ini yang kecil ini di bagian bawah ya. Nah bola-bola yang agak gede ini agak gede lah ya, dengan ini agak gede. Nah kita lihat, kita perhatikan dengan saksama, makanya akan kelihatan lebih besar. Ini kecil, ini yang di bawah, ini yang di atas. Jadi ingat, yang kecil di bawah, yang bola agak sedikit besar, bola-bola sedikit besar, posisinya di atas. Gitu guys ya, jangan sampai kebalik, jangan sampai lupa. Bagian atasnya ya sama, kita gunakan yang bekas lama juga untuk kita pukul nih guys. Nah sampai presisi seperti ini ya, gunakan yang lama, yang bekas. Nah taruh seperti ini, kita pukul sampai ke dalam biar press tujuannya, karena besarnya sama kan. Jadi cukup kita pukul menggunakan dengan yang lama biar presisi guys. Nah tapi jangan lupa ya dikasih cerbi ya. Nah di bagian bawah pun sama. Nah seperti ini yang barunya, sampai presisi seperti itu, sampai benar-benar press masuk pas. Sama gunakan juga cerbi pelumas ya biar mudah. Gunakan juga untuk pemukulnya, kita gunakan yang lama juga. Kita masukkan, kita pukul. Karena saya ambil videonya sendiri ya, jadi susah kalau tutorialnya terlalu. Nah seperti ini kita pukul, maka dia akan sama. Nah kalau bagian luarnya udah seperti ini kelihatan, yang bekasnya kita masukkan dah press dengan ini, artinya ini sudah pada posisinya. Jadi kiri dan kanannya sama. Begitu juga dengan di atas. Ketika ini kita masukkan, nah sudah seperti ini ya, kita lihat pinggirannya kiri kanannya sama, artinya dia sudah presisi juga. Nah seperti itu guys ya, cara ganti homesteadnya. Nah, oke, kita tinggal lanjut. Di sini ya kita kasih pelumas juga, cerbi tadi ya. Ya secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Baru kita aplikasikan bola-bola ini di sini sebelum kita pasang ya guys ya. Nanti kita pasang yang kecil ya, untuk di bagian bawah. Ini juga ada dari sana dibawain cerbinya ya. Kita gunakan spare part Indopart. Maaf lagi batuk. Ini yang lamanya. Ini tidak awet kalau yang seperti ini nih, karena ini ikatannya terkadang kekuatannya nggak kuat, nah, gampang rusak, gampang oglak ya, gampang owah. Seperti ini ya guys. Nah jadi seperti ini guys ya penampakannya. Nah ini yang kecil ya, yang kecil-kecilnya kita posisikan di bawah ya, kita lumasi dengan cerbi seperti ini biar nempel, jadi enak untuk melakukan pemasangan ke sininya. Di sini juga dikasih cerbi sedikit-sedikit sampai rata ya, kasih pelumasnya.
seperti ini guys ya. Kita pasang satu persatu. Ini keunggulannya menggunakan bola-bola yang seperti ini, dia akan lebih awet karena tidak menggunakan seperti ini. Nah, tidak menggunakan pengikat ya, atau selendang ya, atau rumahannya. Kalau ini kan pakai rumahan atau selendangnya. Juga antara bola-bola dengan satu yang lainnya berjarak. Sementara ini kan lebih rapat. Maka untuk daerah jalannya medan yang seperti tempat saya, gunung, bebatuan, lubang ya, batu-batu, lubang-lubang dalam-dalam, ketika terhentak masuk lubang jadi lebih awet, agak merusak. Kalau ini bisa apa ya, gepeng atau penyot ininya, apa namanya, rumahannya nih, jadi makanya cepat oglak. Kalau ini kan perbedaannya tidak, dia lebih rapat ya, bahu membahu antara satu dengan yang lain merapat bola-bolanya, jadi lebih awet. Memang untuk mereknya merek bukan ori ya, Indopart punya, cuman kita cari awetnya, bukan cari merek. Memang terkadang yang ori lebih awet, cuman kalau orinya tetap seperti ini ya, merek Koyo kalau nggak salah ya, Joyo atau Koyo seperti itu tetap seperti ini untuk ori partitionnya. Nah, ini tuh kita modif menggunakan bola-bola yang terpisah ya. Sama saja kok, kalau soal pemasangan katanya yang terpisah seperti ini lebih rumit, tidak, sama juga, hanya kita harus meletakkannya seperti ini, cuman kita lebih awet ya. Kalau soal pemasangan mudah, tidak ada yang sulit. Oke guys ya, thank you, kita lanjut sampai selesai ya.